Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Qalu subhanak la ilma lana la ilma lana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Kadhim bin Ilyas Al-Hafiz, mata'anallah bituli hayati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan dan panjang umur kepada Ustaz yang kehadirannya sangat-sangat dirasakan keperluannya oleh masyarakat kita. Dengan terbukti apabila Al-Fadhil datang ke Singapura, semua tempat penuh menunggu siraman rohani dari beliau. Kepada segenap lembaga pentadbir Masjid Hasanah, khusus Tuan Pengurusi Tuan Haji Abdullah bin Abdurrahman, pada segenap muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, 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 wa syukurillah. Sama-sama kita panjatkan puji syukuran kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala ala ni'matil iman wal islam wasihah wal afiyah, dan diberikan nikmat kesempatan sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita sama-sama diberikan kesempatan untuk hadir di majelis yang penuh barakah. Majelis selawat disempurnakan dengan qasidah, laungan qasidah sebagai pujian terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan disempurnakan lagi dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Semoga apa yang kita dengarkan bersama tadi akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita insan-insan yang akan berhak diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya, dan berhak mendapatkan syafaatnya yang pada akhirnya akan bersama-sama Rasulullah SAW kelak saat kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dicurahkan keharibaan baginda sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah bagi kita, suri tauladan bagi insan semuanya dalam apa juga. Keteladanan Rasulullah dalam segi ibadahnya, keteladanan Rasulullah dalam segi muamalah bersama manusia, keteladanan Rasulullah dalam menerima ujian daripada Allah, dan juga ujian yang diberikan oleh umat-umatnya waktu itu. Oleh demikian, pada pagi yang bahagia ini
ujian menimpa kepada kita jemaah. Saya tak terbayangkan saya akan cakap apa. Memang saya yang membuat tajuk, saya yang membuat sinopsis, saya yang menghantarkan sendiri application untuk Ustaz Karim, dan saya juga datang ke MOM untuk memastikan segalanya berjalan lancar. Namun begitulah hakikatnya, manusia merancang, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Mudah-mudahan ini merupakan satu pelajaran bagi kita bahwa kita tidak percaya dengan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Ketentuan Allah, sama ada yang baik atau yang tak baik, adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan apa yang termampu, apa yang boleh saya sampaikan, mohon kerjasamanya. Sebab tingkat dua kaum ibu katanya tak dengar, suaranya berdengung. Maka dengan harapan kaum bapa majulah ke hadapan, penuhkan ruang soft depan, khususnya yang dari yang luar. Saya persilahkan untuk ke depan. Kita sama-sama niat iktikaf di dalam dewan sholat, memberi ruang kepada kaum ibu dari tingkat 2 turun ke bawah untuk sama-sama. Mudah-mudahan majelis ini sebagai saksi bagi kita atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kecintaan kita kepada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majelis kita ini sebagai saksi kebersamaan kita di rumah Allah hari ini juga kita akan bersama-sama nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Masjid Hasanah sebagai transport, sebagai kendaraan untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa jua yang kita lakukan, tempat di mana kita melakukan kebaikan, ia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada pagi hari ini jemaah yang dirahmati Allah, rumah Allah yang kita duduki, rumah Allah yang kita tempati akan menjadi saksi kepada kita saat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita dan menerima amal yang baik walaupun sekecil apapun. Mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Selanjutnya, kaum ibu saya harap untuk turun ke bawah. Sebab saya menerima pemberitahuan di tingkat 2 tak jelas suaranya. Kalau hari Jumat biasanya terang, jelas tingkat 2. Wallahu a'lam apa sebab hari ini ujian kepada kita. Kaum ibu untuk turun tingkat 1, mana yang termampu, mana yang sudah cukup tempatnya. Sebelum saya menyampaikan apa yang boleh saya sampaikan, jamaah, sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Pertama kita tunjukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan juga tabi'in, kepada guru-guru kita, kepada keluarga kita, khususnya kedua orang tua kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima segala kebaikannya, dan diletakkan bersama-sama para syuhada sholihin nanti saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'i man yudillah ala niyatina wa ala niyatikum wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tak akan terlepas daripada ujian. Kita senantiasa menghadapi ujian dan cabaran. Sama ada cabaran dalam keluarga, dalam hidup bermasyarakat, ataupun cabaran dalam diri kita sendiri, untuk memperbaiki diri kita sendiri, untuk memastikan diri kita sendiri sebagai hamba Allah yang sebenarnya. Oleh yang demikian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu suri tauladan kepada kita, bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah yang diridhai oleh Allah, menjadi hamba Allah yang akan berjaya di dunia dan di akhiratnya. Kita sering dan kita selalu membaca surah Al-Asr, surah yang tidak asing bagi kita jamaah. Selalunya apabila penutupan majelis, surah ini akan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Yang bermaksud, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Siapapun manusia, siapapun orangnya, yang pandai, yang kaya, yang tinggi pangkatnya, semuanya akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kita sebagai insan yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tak mau rugi. Kita tak mau rugi sama ada di dunia, apatah lagi rugi di akhirat. Dalam usaha kita, perdagangan, jual beli, kita tak mau rugi. Apatah lagi saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita tak mau rugi. Rugi di dunia mungkin ada batasnya. Rugi di dunia ada akhir perjalanannya. Namun apabila kita rugi di akhirat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rugi yang selama-lamanya, penyesalan yang tiada guna lagi, penyesalan yang tidak bermakna lagi. Kalau rugi di dunia, kita masih boleh introspeksi diri. Rugi di dunia, kita boleh muhasabah diri. Contoh pada hari ini, menurut akal kita, kita rugi sebab kita tak dapat dengarkan ceramah dari Ustaz Kadir. Menurut hitungan akal, kita rugi. Maka itu kita akan muhasabah. Saya akan muhasabah di mana silapnya sehingga majelis tak boleh berjalan. Oleh yang demikian, segala apa jua usaha di dunia, apabila kita menyesali, apabila kita menyadari akan kerugian kita, kekurangan kita selama di dunia, kita akan muhasabah dan kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Insya Allah pada lain kesempatan kita akan berjaya. Bagi mereka yang mungkin berusaha untuk mencari pekerjaan, senantiasa tak dapat, mungkin ada sesuatu yang kurang kena
boleh mempertingkatkan dan akan berusaha. Bagi anak-anak kita yang fail dalam pemeriksaan darjah 6 misalkan, kalaulah fail, boleh muhasabah, mungkin karena kekurangan, karena kurang kesungguhan dalam belajar. Begitulah yang lain-lain. Untuk urusan dunia, kalaulah kita rugi, kita fail, kita boleh memperbaikinya. Namun yang satu ini untuk urusan akhirat, jamaah yang dirahmati Allah, fail di akhirat, penyesalan yang tiada ujung habisnya, penyesalan yang tak akan habis. Begitulah kalau kita rugi di akhirat, maka kita akan menyesal selama-lamanya. Oleh yang demikian, kita tak mau menjadi golongan yang ini. Kita tak mau menjadi golongan yang rugi di akhirat untuk selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tips kepada kita. Pastikan kita menjadi golongan yang ini. Illal ladzina amanu. Kita pastikan menjadi insan-insan yang beriman, insan-insan yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu mulai kecil kita dituntut untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Awaluddin ma'rifatullah. Dalam agama, yang pertama-tama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita akan percaya? Bagaimana kita akan iman? Apatah lagi bagaimana kita akan yakin? Kalau kita tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalaulah kita tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka alhamdulillah, semua alhamdulillah, mulai kecil mungkin kita tidak kenalkan siapa Allah. Kemudian semakin besar kita dikenalkan dengan rukun-rukun iman yang lain. Kita dikenalkan oleh guru-guru kita akan rukun-rukun iman yang menjadi fondasi keimanan kita. Maka itu alhamdulillah bagi kita yang telah mendapatkan pendidikan asas tentang pentingnya keimanan, memantapkan rukun iman yang 6. Alhamdulillah, khususnya kepada kita jamaah yang dirahmati Allah, yang hidup di negara yang penuh dengan cabaran. Keimanan tidak mantap, keimanan tidak kokoh, kita akan goyah dan kita akan rebah, terbawa hanyut oleh peredaran zaman. Kalau sekarang, zaman kita sudah begini keadaannya, bagaimana pula untuk anak-anak cucu kita 50 tahun ke hadapan? Ujian akan semakin mencabar. Ujian bukan di luar sana, cabaran ada di genggaman tangan masing-masing anak cucu kita. Cabaran bukan di luar jauh, tidak. Cabaran dalam genggaman anak-anak kita, di depan mata anak kita. Anak kita pegang handphone. Kalau anak kita tak ada pegangan iman yang kuat, anak kita akan tag satu tempat, dia akan pergi tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah sering terjadi. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan panduan pertama. Kepingin menjadi insan yang tidak rugi, sama ada di dunia atau di akhirat, pastikan keimanan kita. Saya yakin jamaah yang hadir pada hari ini, saya yakin iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah,
dengan arti bukan setakat percaya, tapi juga berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semoga dengannya kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau kita lihat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita telah pastikan rukun iman yang 6 mantap, iman kepada Allah dengan segala sifat, nama dan ciptaannya, sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala mantap. Kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal para rasul. Bagaimana sirah Rasul? Bagaimana kehidupan Rasul? Kita akan mencontoh mereka-mereka. Kemudian iman kepada malaikat, di mana kita yakin Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat. Salah satu malaikat adalah malaikat yang senantiasa mengikuti kita kemana pun kita pergi. Malaikat Raqib dan Atid contohnya. Ataupun kita mempercayai satu malaikat yang pasti akan datang kepada kita bila-bila masa, yang akan memutuskan kenikmatan kita dengan dunia, yaitu malaikat Israel. Bila-bila masa malaikat ini akan datang. Malaikat tidak mengenal belas kasihan, sama ada kita sedang dalam kegembiraan atau kita sedang dalam kesusahan, ataupun orang itu baru malam pertama dalam perkawinannya. Kalaulah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, apabila ajal telah sampai pada ketentuannya, dia tak boleh nak dipospon walaupun sedikit, tak boleh nak dipercepat. Walaupun kita mengatakan, wahai malaikat, saya masih ingin tengok anak saya minggu depan bersanding, tak boleh. Ataupun kita lagi sakit, kita mengatakan, kita merasakan dah tak tahan hidup, wahai malaikat, datanglah, cabutlah saya saat ini juga. Lalu belum saatnya tak juga. Maka kalaulah kita ada keyakinan seperti itu, kedatangan malaikat Israel bila-bila saja, jawabnya kita akan senantiasa siap sedia, selalu dan siap sedia, karena kita tak mau rugi di akhirat kelak. Yang nomor 4, apabila kita telah iman kepada kitab-kitab Allah, bila khusus kitab Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, menjadi panduan kehidupan kita, sama ada untuk urusan ibadah antara kita abdu minallah, ataupun urusan antara kita dengan sesama manusia abdu minannas. Allah telah memberikan panduannya, Rasulullah telah sampaikan panduan itu kepada umatnya. Hanya kita mau berpegang teguh mengamalkan panduan yang telah diberikan ataupun tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, beliau mengatakan, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Kalau kita mau berpegang teguh dengan 2 perkara ini, selama kita mau berpegang teguh dengan 2 perkara ini, jamaah, kita tak akan tersesat selama-lamanya. Dalam urusan dunia kita tak akan tersesat, begitu juga dalam urusan ibadah kepada Allah kita tak akan tersesat, selama kita mengikut panduan Al-Quran dan juga hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya awal-awal surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fi. Itu yang kita
mereka yakin. Katanya Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitab Al-Qur'an itu la raiba fihi." Tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Masih adakah kita ragu-ragu dengan isi kandungan Al-Quran? Kalaulah kita masih ragu-ragu dengan isi kandungan Al-Quran, berarti belum yakin benar, belum mantap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang turunkan Al-Quran kepada kita, Allah yang memberitahu kepada kita, Al-Quran tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Ianya menjadi petunjuk bagi insan-insan yang bertakwa. Kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berarti kita kena pastikan kita menjadi insan-insan yang bertakwa, yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya insan-insan yang bertakwa inilah yang akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, akan menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya. Ini yang nomor 4. Percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iman juga kepada benda yang nomor 5, yaitu iman kepada hari akhir. Kita sebagai insan-insan yang beriman, kita mesti yakin kehidupan kita bukan di dunia sahaja. Kita hidup bukan untuk di dunia sahaja. Di dunia adalah mazra'atul akhirah. Dunia setakat merupakan mazra'ah ataupun diibaratkan ladang, lahan untuk akhirat. Dunia merupakan lahan untuk akhirat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang akan kita dapatkan di akhirat nanti sesuai dengan apa yang kita tanam waktu hidup di dunia. Mazra'ah kita. Sewaktu hidup di dunia kita tanam apa? Kita tanam kebaikan ataupun tanam kejahatan. Itu yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Kalau ingin bahagia di akhirat, fil akhirati hasanah, kita mesti pastikan di dunia kita menanam kebaikan. Apa yang kita dapatkan di akhirat, itulah yang kita tanam di dunia. Kita tidak memiliki, jangan sampai kita memiliki satu keyakinan hidup hanya untuk di dunia. Habis mati, habis tak ada urusan apa-apa. Kita ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa jua yang kita lakukan di dunia. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kalaulah kebaikan yang kita lakukan, keuntungannya kembali kepada kita. Wa 'alaiha ma kasabat. Kalau kejahatan yang kita lakukan, akibatnya juga kita akan tanggung jawab. Maka itu dikatakan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum halka illal alimun. Semua kamu akan binasa kecuali mereka yang punya ilmu. Yang punya ilmu akan binasa kecuali yang mengamalkan ilmunya. Yang mengamalkan ilmunya pun binasa kecuali yang ikhlas saat mengamalkannya. Yang ikhlas itu pun masih dalam kekhawatiran. Wal mukhlisuna fi qatrin azim. Orang yang ikhlas pun dalam kekhawatiran. Mungkin kita ikhlas saat kita beramal, tapi kalau dalaman kita, hati kita ada sifat-sifat yang lain, virus-virus yang lain yang akan merusakkan amal pahala amal kita, maka saat kita kembali kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang muflis. Kita ingat kita telah beramal, kita ingat semuanya sudah dicatat dalam buku amal kita, namun ternyata
Saat kita buka catatan amal, semuanya zero, kosong, maka kita akan menjadi insan yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 6 adalah pastikan itu percaya kepada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya kepada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli syai'in qadar. Segala sesuatu adalah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya ikhtiar, Allah yang menentukan. Manusia setakat ikhtiar, kita yang menentukan. Kita telah berusaha mengikut syarat-syarat yang telah kita lakukan, yang ada. Contoh, kita berusaha, kita berniaga mengikut cara-cara perniagaan yang betul. Tapi kalau kita tidak berhasil, itulah ketentuan Allah. Maka kita akan sabar menerima ketentuan ini bagi insan yang beriman. Apabila kita sakit, kemudian kita telah berobat bermacam-macam, tapi Allah sayang kepada kita, kita belum juga diberikan kesehatan, maka kita akan sabar menerima ujian ini. Maka itu kita dipesan oleh Allah, wasbir kama sabar ulul azmi minar rasul. Sabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rasul. Bagaimana sabarnya Nabiullah Nuh alaihissalam, bagaimana sabarnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana sabarnya Nabiullah Musa alaihissalam, bagaimana sabarnya Nabiullah Isa alaihissalam, apatah lagi kesabaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu mencontoh kesabaran beliau. Kita tak pernah dilempar oleh tetangga kita sehingga kita berdarah, tak pernah. Rasulullah pulang dari Taif, Rasulullah dakwah ke Taif, dilempar batu sehingga berdarah. Apabila balik, Rasulullah istirahat di bawah pokok, malaikat yang menjaga gunung Taif datang, ingin menghancurkan penduduk Taif. Apa kata Rasulullah? Jangan malaikat, yang saya harapkan keturunan mereka. Mereka mau minta tahu. Tengok kesabaran Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dalam melayani, dalam menghadapi seorang wanita yang hari-hari memberikan ujian, melemparkan sesuatu yang tak baik kepada Rasul. Namun pada suatu hari didapati Rasul pergi ke masjid, tapi benda itu tak terjadi. Rasul pun bertanya, mana wanita itu yang hari-hari menyakiti itu, yang melemparkan sesuatu? Apabila dicari informasi, ternyata wanita tadi sakit. Kita bayangkan jamaah, kalaulah kita orang yang hari-hari kita pergi masjid hasanah, contoh jiran kita, apabila kita pergi masjid saja lemparkan. Jangan lemparkan benda yang tak baik, benda yang baik pun. Lemparkan sesuatu, hari-hari lempar. Kalaulah orang yang melemparkan sesuatu itu, kita tahu mereka ini dia sakit, apa kata kita? Maaf lah ya, mungkin keluarlah bahasa yang besar. Ada juga, maaf lagi, mungkin bahasa yang ini. Apa yang kata Rasul? Ya. Tapi apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul datang, Rasul menyuap makanan, Rasul memberi makanan. Subhanallah. Dengan sifat kesabaran Rasul, dengan sifat pemaafnya Rasul, sehingga wanita tadi beriman di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu jamaah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita telah memberikan satu panduan, sabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi. Subhanallah, merupakan satu panduan. Namun yang akan menjadikan panduan ini hanya mereka-mereka yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pastikan kita menjadi insan-insan yang bertakwa, insyaallah. Selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah, apabila kita telah pastikan kita ini termasuk mereka-mereka yang beriman, alhamdulillah. Syarat yang pertama, illal ladzina amanu, sudah ada. Tapi yang namanya iman jamaah yazid wa yanqus. Iman kadang naik, kadang turun.
Kalau iman naik, kuatlah ibadah kita. Iman lagi turun, maka maksiatlah yang kita lakukan. Maka itu kita perlu maintain iman kita. Kita perlu jaga iman kita supaya iman kita tetap kuat. Maka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada sahabat, jadidu imanakum, senantiasa perbaharilah iman kalian. Sahabat bertanya, jadidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaiki iman kami ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aksiru qaula la ilaha illallah, memperbanyakkan kalimat la ilaha illallah. Itu salah satunya, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, persyaratan kita tidak menjadi insan yang rugi. Illal ladzina amanu sudah dapat, kemudian wa'amilu. Kita mesti pastikan beramal, melaksanakan tuntutan keimanan. Apabila kita telah syahadat, rukun Islam yang pertama syahadat, berarti merangkumi semuanya. Rukun iman sudah masuk dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa tuntutan kita selepas itu? Wa iqamis shalah, amal, tunaikan sholat kita, khususnya sholat 5 waktu kita. Pastikan dia tidak tertinggal, bahkan kalau boleh tambah lagi yang sunnah. Sebab awal ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama-tama akan dihisab oleh Allah di hari akhirat nanti adalah sholat kita. Maka itu kita pastikan sholat kita. Kalau sholat baik, sholat diterima, amal ibadah yang lain itu diterima. Kalau sholatnya tak baik, sholat ditolak oleh Allah, begitu juga amalan yang lain ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab as-shalah imaduddin, sholat tiang agama. Maka itu sholat diletakkan sebagai tiang agama. Faman aqama faqad aqamati, faman tarakaha faqad hadanati. Barang siapa yang menunaikannya, yang mendirikannya, yang menegakkannya, berarti dia menegakkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia merobohkan agamanya. Kemudian tuntutan yang kedua selepas sholat adalah melaksanakan zakat pula. Kita dituntut, kita sayang kepada Allah atau sayang kepada harta kita. Sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah dalam urusan rezeki, dalam urusan harta kita, kita dituntut untuk keluarkan sebagian dari harta yang ada apabila telah memenuhi persyaratan haul dan nisabnya, maka kita dituntut untuk keluarkan zakat kita. Kita lokek atau tidak keluarkannya. Sebab manusia kebanyakannya lokek, manusia kebanyakannya bahir. Tapi kalaulah dia iman kepada Allah, dia tahu rizki ini datangnya Allah, ini adalah rizki, ini adalah dari Allah, ini adalah harta Allah, kita hanya diamanahkan untuk menjaga. Kita tak loke untuk mengeluarkan zakat, kita tak loke untuk mengeluarkan derma wakafnya. Sebab hakikatnya kita hanya sebagai penyimpan amanah harta. Sebab sebagian harta itu ada hak fakir miskin yang mesti kita tunaikan, maka kita tak akan loke untuk mengeluarkannya. Kemudian selepas itu kita melaksanakan tuntutan yang ketiga pula, yaitu berpuasa. Kita tahu bahwa manusia ini suka makan, suka minum. Allah nak menguji kita sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah larang kita makan dan minum, itu pun hanya siang hari, itu pun hanya 1 bulan Ramadan saja. 335 siang malam nak makan-makanlah. Namun yang 30 hari ini Allah minta supaya kita menjauhkan makan dan minum. Itu pun siang hari saja, malam masih boleh. Kira-kira kita sanggup atau tidak melaksanakan
cabaran ini. Kita sanggup atau tidak menjauhi larangan Allah, yaitu supaya kita tidak makan pada siang Ramadan. Itu pun hanya kepada mereka-mereka yang mampu. Itu pun kepada mereka-mereka yang mampu sahaja. Allah tidak memaksa kepada kita yang tak mampu. Bagi tuan mungkin yang tak mampu, just keluarkan fidyahnya saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak memaksa kepada hambanya kecuali hanya semampunya sahaja, semampunya sahaja. Maka bagi kita yang kita rasa diri kita ini mampu, wajiblah laksanakan. Yang tahu diri kita ini mampu atau tak mampu hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh bilang kepada anak kita, ayah tak mampu, ayah sakit perut, tak mampu puasa, boleh cakap. Kita boleh bilang kepada cucu kita, nenek, datuk tak mampu, tak larat nak puasa, jadi datuk, nenek tak puasa, okay? Sebab Ustaz bilang tak mampu tak payah puasa. Allah hanya mewajibkan kepada mereka yang mampu. Maka itu kita tentu ada, kita ini mampu atau tidak. Kalau kita mampu, kita laksanakan. Kalau kita tak mampu, maka kita pun tidak laksanakan puasa, hanya menggantikan dengan fidyah. Begitu juga yang nomor terakhir, yang nomor 4 jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kita. Bagaimana kita kalau sholat dah mampu laksanakan, puasa dah mampu kerjakan, zakat dah tunaikan, yang nomor 5 rukun Islam bagaimana pula? Sebab rukun Islam yang nomor 5 ni memerlukan segala-galanya. Keuangan lebih daripada zakat. Ya, sekarang tak tahu berapa paket haji 2012 berapa? Lebih daripada zakat. Kemudian lebih daripada puasa. Puasa hanya menjaga makan minum 1 hari. Kalau orang haji bukan setakat puasa, tidaklah makan minum. Tak boleh pakai minyak, tak boleh pakai itu, tak boleh kumpul suami istri selama dalam ihram. Berapa lama dalam ihram, tuan? Mungkin mulai 8 hari bulan Dzulhijjah sampailah 12 Dzulhijjah atau 13 Dzulhijjah. Tengok kita ambil nafar awal atau nafar sani. Bila kita tahalul, Allah nak menguji mampu atau tidak sabar menjauhi larangan-larangan tersebut. Maka itu janjinya yang terakhir, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa jannah. Haji mabrur tak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita lakukan, kita akan yakin kita akan menjadi insan yang tidak rugi. Amal telah dilakukan, kemudian kita sabar, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita berusaha menyampaikan perkara yang hak dan kita berusaha sabar, saling ingat-ingatkan perkara kesabaran. Insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggolongkan kita insan yang tidak rugi. Di dunia kita tidak rugi, begitu juga di akhirat kita tidak akan rugi. Begitulah yang dikatakan, apabila kita di dunia telah mendapatkan hasanah seperti yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta setiap hari, setiap lepas sholat kita akan minta, ya Allah berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Golongan yang pertama, dia meminta kebaikan dunia saja, dia tidak memikirkan akhirat. Yang dia minta naik pangkat, gaji naik, dan lain sebagainya. Ini sebab diceritakan daripada baik,
Jadi dikatakan ini dalam maaf saya baru tadi tengok dalam tafsir ya. Jadi dikatakan waminan nas mayaqulu rabbana waminhum mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi apa kebaikan dunia itu? Apa yang kita maksud? Apa yang kita minta hari-hari kebaikan dunia? Dalam tafsir ini dikatakan dalam doa tadi ya, doa kebaikan dunia dan kebaikan hasanah. Maka orang Jawa mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini dinamakan doa sapu jagat. Apa sapu jagat? Sapu penyapu, jagat berarti jagat dunia akhirat, berarti penyapu pembersih dunia dan akhirat, berarti kebaikan dunia dan akhirat. Kalaulah kita dikabulkan oleh Allah doa kita yang ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, berarti telah tercapailah matlamat kita menjadi insan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa jama'at hadhihi da'wah kullu khairin fid dunya. Mari katakan doa ini telah mengumpulkan kebaikan di dunia. Fa innal hasanata fid dunya, dikatakan bahwa kebaikan di dunia meliputi apa yang kita cari daripada urusan dunia, di antaranya min afiyatin, kesehatan. Kita senantiasa ingin kesehatan. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang mengatakan mintalah sehat dan yakin, sebab sehat adalah nikmat yang terbesar selepas iman dan Islam. Tak ada sehat, tak boleh buat apa-apa. Kita tak sehat, kita tak boleh berbuat apa-apa jamaah. Maka kebaikan dunia pertamanya adalah afiat, yaitu diantaranya adalah kesehatan. Kemudian wadarin rohbatin, adalah rumah yang selesa. Siapa di antara kita yang hadir hari ini tak ada rumah yang selesa? Rumah selesa adalah merupakan sesuatu yang sifatnya relatif, ya. Bagi insan yang memiliki sifat qanaah, apapun rumah yang dimiliki, dia akan tetap merasakan selesa. Sama ada rumahnya 1 bilik 1 hall, 2 bilik, 3 bilik, 4 bilik, 5 bilik eksekutif, ataupun bungalow, ataupun rumah yang tak tepi sebesar tepi laut. Tapi kalau dia tak selesa, dia tak qanaah, walaupun rumah seperti itu pun dia tak akan merasakan satu kebahagiaan. Tapi bagi kita yang ada sifat qanaah, kita akan melihat apa yang kita punya. Kita akan bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tak akan melihat orang lain yang 3 bilik, 4 bilik, 5 bilik, kita tak akan lihat. Kita bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita berasa rumah yang ada suatu kebahagiaan, rumah yang selesa. Kemudian di antaranya kebaikan dunia adalah wazaujatin hasanatin, istri yang salehah. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia adalah hiasan, dan hiasan yang paling indah kata Rasul adalah istri yang salihah. Siapa yang punya istri salihah, siapa yang punya suami saleh, adalah satu kebaikan, satu anugerah yang Allah berikan. Kemudian yang selanjutnya adalah warizkin wasi, rizki yang luas, ya, rizki yang luas. Alhamdulillah, siapa yang ada rizki, siapa yang dapat kerjaan, alhamdulillah. Tapi Allah maha kaya, Allah menjadikan rizki bagi kita. Kemudian wa ilmin nafi'in, dan ilmu yang bermanfaat. Saya yakin ilmu yang kita dapatkan dari mana-mana kelas, dari mana-mana ceramah, kita yakin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian wa amalin salihin, di antara kebaikan dunia adalah juga amal yang saleh.
dan lain sebagainya. Itu diantara yang dikategorikan amalan ataupun kebaikan-kebaikan dunia. Wa amal hasanatu fil akhirah. Manakala kebaikan di akhirat yang kita inginkan adalah pertama dikatakan dalam hadis ini fa'ala dzalik dukhulul jannah, yaitu kita masuk ke dalam surganya Allah. Siapa di antara kita yang tak kepingin masuk surga? Semua kepingin masuk surga. Semua kepingin masuk surga, kemudian mendapatkan nikmat yang terbesar di surga, yaitu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ingin masuk surga. Kemudian di antaranya lagi adalah minal amni minal faza'il akbar fil alasat, selamat daripada macam-macam ujian di mahsyar. Ya, di mahsyar selamat, kita menjadi salah satu 7 di antara golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari di mana tidak ada tempat bernaung kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya lagi adalah dipermudahkan hisab kita saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah fil hisab, hasbunallah minal mizan. Kita meminta kepada Allah mudah-mudahan dipermudahkan hisab yasira, hisab yang mudah. Sebab setiap apa yang kita lakukan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan akan dihisab oleh Allah, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah, kita mendapatkan kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat. Yang akhirat khususnya hisab yang mudah, kita selamat daripada cobaan-cobaan di dalam apa namanya mauqif ataupun di mahsyar. Kemudian kita mendapat naungan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dipermudahkan hisab dan kita menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Dalam keadaan buku catatan amal itu penuh dengan amal ibadah kita, dengan pahala yang dijanjikan. Kemudian kita pun selamat melintasi siratal mustaqim dan masuklah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah jamaah apa yang boleh saya sampaikan. Kebaikan datangnya dari Allah, kurangnya karena kebodohan saya sendiri. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya dan menjadikan kita memiliki satu himmah, cita-cita, bukan setakat cita-cita, tapi dia direalisasikan untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Hadza wallahu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penutup doa, mohon berkenan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nadhim untuk menyampaikannya pada tafadhol.
wal afu 'indal hisab. Ya Allah ya Rahman, kami mendapatkan dan memohon kepadamu ya Allah. Jadikanlah perhimpunan kami pada hari ini perhimpunan yang dirahmati, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini adalah perpisahan yang diberkati oleh-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berkatilah kami ya Allah, berkatilah keluarga kami ya Allah, dan berkatilah negara kami ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon kepadamu dengan penuh khusyuk dan tawaduk ya Allah. Perintahkanlah iman dan ketakwaan kami, peliharalah iman kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi segala ujian dan mara bahaya dan fitnah kehidupan dalam kehidupan ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kurniakanlah kepada kami pasangan hidup yang berbahagia, dikurniakan anak-anak yang saleh dan salehah yang boleh memberikan pahala kepada kami walaupun kami telah meninggalkan dunia yang fana ini. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah, jadikanlah hati-hati kami hati-hati manusia yang suci hatinya, yang jauh daripada perasaan kasar dan kiri khianat dan kiri hati. Sinarilah dalam hati kami pancaran iman, sinarilah pancaran iman dalam hati kami ya Allah. Mudah-mudahan ia terpancar dalam kehidupan kami sehari-harian ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, murahkanlah rezeki kami dan berkatilah rezeki kami. Jadikanlah rezeki kami ini yang menyumbang kepada kami untuk memperolehi pahala-Mu, dan janganlah jadikan rezeki kami yang menyumbangkan bala dan dosa daripada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah, satukanlah hati-hati kami dengan Islam. Jadikanlah kami mengasihi Rasul-Mu ya Allah. Jadikanlah Al-Quran pegangan kami, dan jadikanlah kekuatan di kalangan kami umat Islam ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah, berikanlah kekuatan dan kebaikan kepada lembaga bertakbir Masjid Hasanah. Mudah-mudahan akan mengamalkan masjid, bertakbirkan masjid, dan diberikan kekuatan kepada mereka dan semangat jihad untuk sama-sama mengamalkan masjid bagi umat-umat dan rumah-Mu ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah, pastikanlah kami dalam iman, peliharalah kehidupan kami ya Allah, permudahkanlah sakaratul maut kami ya Allah. Mudah-mudahan kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, sama ada yang masih hidup atau yang telah kembali menghadap-Mu ya Allah. Jadikanlah kubur-kubur keluarga kami daripada taman-taman syurga, dan janganlah menjadikan kubur-kubur mereka daripada diam-diam api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin.